Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Khairunisa Lubis dari kelas 12 IPA 11 tahun ajaran 2020-2021. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran biologi, materi replikasi DNA. Pengertian replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Pada prokariota, terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S siklus sel, sebelum mitosis atau meiosis 1. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro, dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Hipotesis mekanisme replikasi DNA. Yang pertama ada secara konservatif, yaitu bentuk double helix DNA yang lama tetap dan langsung menghasilkan double helix yang baru. Yang kedua ada secara semi-konservatif, yaitu double helix akan terputus-putus, selanjutnya segmen-segmen akan membentuk segmen-segmen baru yang bergabung dengan segmen lama membentuk DNA yang baru. Yang ketiga ada secara dispersif, yaitu dua pita spiral dari double helix memisahkan diri, dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. Berikut adalah gambar hipotesis mekanisme replikasi DNA. Garpu replikasi. Garpu replikasi atau cabang replikasi atau replication fork ialah struktur yang terbentuk ketika DNA bereplikasi. Garpu replikasi ini dibentuk akibat enzim helikase yang memutus ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA, membuat terbukanya untaian ganda tersebut menjadi dua cabang yang masing-masing terdiri dari sebuah untaian tunggal DNA. Masing-masing cabang tersebut menjadi cetakan untuk membentuk kedua untaian DNA baru berdasarkan urutan nukleotida komplementernya. DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan memperpanjang oligonukleotida yang dibentuk oleh enzim primase dan disebut primer. Pembentukan untaian awal. Pada replikasi DNA, untaian awal atau leading strand adalah pembentukan untaian DNA baru yang selalu terjadi pada arah 5 aksen menuju 3 aksen dan tidak pernah sebaliknya. Sehingga pembentukan rantai DNA terjadi secara kontinu pada rantai DNA induk yang memiliki arah ikatan gula fosfat 3 aksen menuju 5 aksen. Pembentukan untaian lambat. Untaian lambat atau lagging strand adalah untaian DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading strand pada garpu replikasi. Lagging strand adalah rantai DNA yang akan berbentuk secara discontinue. Lagging strand akan terbentuk pada rantai DNA yang memiliki arah ikatan gula fosfat 5 aksen menuju 3 aksen, sehingga pembentukan rantai DNA baru berlawanan arah dengan arah rantai DNA kontinus. Hal ini menyebabkan rantai DNA baru akan terputus-putus. Berikut adalah proses dari leading strand dan lagging strand. Mula-mula, enzim helikase akan memisahkan ikatan ganda DNA. Lalu protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Lalu masuklah proses leading strand. Leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Lalu pembentukan lagging strand. Lagging strand dibentuk sepotong-sepotong. Primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase.
untuk membentuk fragmen Okazaki. Proses terakhir dari lagging strand, RNA primer diganti menjadi DNA, dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Proses replikasi DNA. Heliks ganda DNA yang berwarna merah dibuka menjadi dua untai tunggal oleh enzim helikase yang bernomor 9 dan berwarna biru, yang juga disebut dengan garpu replikasi atau replication fork, dengan bantuan topoisomerase yang bernomor 11 yang mengurangi tegangan untai DNA. Untaian DNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal yang bernomor 10 untuk mencegahnya membentuk heliks ganda kembali. Primase yang bernomor 6 membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer yang bernomor 5, dan molekul DNA polimerase nomor 3 dan 8 melekat pada seuntai tunggal DNA dan bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer, membentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut leading strand yang bernomor 2 dan lagging strand yang bernomor 1. DNA polimerase yang membentuk lagging strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida discontinue, disebut juga dengan fragmen Okazaki yang bernomor 7, enzim DNA ligase yang bernomor 4, kemudian menyambungkan potongan-potongan lagging strand tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi proses replikasi DNA. Proses replikasi ini memerlukan deoksiribonukleosida fosfat dan beberapa enzim. Pertama, enzim nuklease. Enzim nuklease berfungsi menghidrolisis atau mencegah rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal mononukleotida. Kedua, enzim helikase. Enzim helikase ini berfungsi menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida. Ketiga, enzim RNA primase. Enzim RNA primase berfungsi untuk membentuk RNA primer pada rantai cetakan DNA. Keempat, enzim polimerase. Enzim polimerase berfungsi merangkai rantai-rantai monokleotida membentuk DNA baru. Kelima, enzim ligase. Enzim ligase berfungsi menyambung nukleotida rantai DNA yang baru terbentuk. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.